Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anja Bahari dari Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem endokrin. Baiklah, kita masuk pada pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau nukleus. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu hormon. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Pada gambar di samping adalah gambar dari kelenjar endokrin. Nah, kita masuk pada fungsi kelenjar endokrin dan hormon. Fungsi kelenjar endokrin adalah yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh organ tertentu, mengatur metabolisme, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus. Selanjutnya, dia mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Fungsi dari hormon yaitu mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme dan perkembangan seksual. Yang terakhir, menjaga keseimbangan fungsi homeostatis. Nah, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah faktor R atau releasing, yaitu dia melepaskan, dan inhibiting, yaitu dia memperlambat, yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisis anterior. Sedangkan kontrol terhadap hipofisis posterior dia melalui kerja saraf. Selanjutnya kita masuk pada kelenjar yang pertama, yaitu kelenjar hipofisis atau master of gland atau biasa disebut kelenjar pituitari. Nah, disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Dia dibagi menjadi 3 lobus. Yang pertama ada lobus anterior, menghasilkan 5 hormon yaitu hormon GH atau somatotropik yang berfungsi merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang dan merangsang sintesa protein. Yang kedua hormon prolaktin, di mana dia berfungsi merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang ketiga hormon TSH atau tirotropin. Fungsinya merangsang kelenjar tiroid, menambah metabolisme lemak. Yang keempat hormon gonadotropik atau LH dan FSH. Fungsinya mempengaruhi pertumbuhan, maturitas fungsi organ seks sekunder dan primer. Yang kelima adalah hormon ACTH atau adenokortikotropin. Fungsinya untuk mengatur atau mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal. Baiklah, kita masuk yang kedua yaitu lobus posterior. Terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofis. Menghasilkan 2 hormon yaitu hormon ADH atau vasopresin, di mana fungsinya meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus collectus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Lalu yang kedua hormon oksitosin yang berfungsi merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus atau rahim, terlibat dalam transfer sperma dalam traktus reproduksi wanita. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu lobus intermedia. Terletak di antara lobus posterior dan anterior, menghasilkan 1 hormon yaitu hormon MSH atau melanotropin yang berfungsi merangsang melanogenesis atau memberi warna gelap pada kulit. Selain itu juga mengendalikan endorfin yaitu mengendalikan reseptor rasa nyeri. Lalu selanjutnya yang
Selanjutnya ini adalah gambar dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Baiklah, kita masuk pada kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar pineal. Terletak di atas hipofisis, seperti gambar di samping, yaitu di atas hipofisis atau hipotalamus, dan menghasilkan satu hormon, yaitu hormon melatonin. Fungsinya mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Selanjutnya, kita masuk pada kelenjar yang ketiga, yaitu kelenjar tiroid. Terletak di leher bagian depan di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan dua jenis hormon, yaitu hormon tiroksin dan triodotironin. Fungsinya sama, yaitu untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia dan mengatur aktivitas saraf serta juga mengatur metabolisme organik. Selanjutnya, kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar yang keempat. Menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu hormon paratiroksin. Hormon paratiroksin berfungsi untuk yang pertama meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat. Yang kedua, meningkatkan reabsorpsi tulang sehingga serum kalsium meningkat. Yang ketiga, organ target PTH yaitu tulang dan usus halus. Selanjutnya pada kelenjar pankreas, yaitu kelenjar yang kelima. Terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lien. Jaringan utama pankreas terdiri atas asini yang berfungsi untuk mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum. Yang kedua, pulau Langerhans tidak mengeluarkan sekretnya keluar, tapi langsung ke dalam darah dan terdiri atas beberapa sel, di antaranya yang pertama sel alfa atau sel A ya, untuk menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam produksi glukosa dalam darah. Sedangkan sel beta menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang sel C mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH atau hormon pertumbuhan dan menghambat saluran cerna atau pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder atau kandung kemih. Serta sel D berfungsi mensekresi polipeptida atau gastrin. Selanjutnya, adrenal. Oke, kelenjar adrenal yang keenam ya, terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom. 90% hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin atau adrenalin, sisanya norepinefrin. Fungsinya meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Yang kedua adalah korteks adrenal, dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona glomerulus, menghasilkan aldosteron atau mineralokortikoid. Mineralokortikoid ya. Fungsinya merangsang penyerapan ion natrium dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium sehingga mempertahankan tekanan osmotik darah. Efek primer pada metabolisme air dan mineral. Selanjutnya, zona vasikulat. Zona vasikulat menghasilkan kortisol atau glukokortikoid. Fungsinya meningkatkan pembentukan glukosa dari asam amino, anti alergi dan inflamasi, menghasilkan energi. Efek primer pada metabolisme yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Yang C adalah zona reticularis. Zona
reticularis menghasilkan androgen atau efek maskulinisasi, dan estrogen tidak mempunyai efek feminisasi. Efek primer untuk tanda-tanda seks sekunder. Selanjutnya kelenjar yang ke-7 yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram. Kemudian dia berkerut. Nah, fungsi dari kelenjar timus yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Terbagi dua yaitu pada pria dan pada wanita. Pada pria yaitu kelenjar testis, terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan dua hormon, yaitu relaksin dan testosteron. Relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, sedangkan testosteron berperan penting dalam mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin seks sekunder. Selanjutnya pada kelenjar ovarium yang terdapat di ovarium wanita. Ovarium menghasilkan dua macam hormon yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen atau hormon-hormon folikuler dihasilkan oleh follicle de Graaff, berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Sedangkan hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum dan ciri kelamin seks sekunder wanita. Baiklah, sekarang kita masuk pada mekanisme kerja hormon. Yang pertama adalah aktivitas sistem adenilat siklase atau mediator intrasel. Pada gambar pertama, di mana hormon akan berikatan dengan molekul reseptor, kemudian pada gambar kedua, ikatan antar hormon dengan reseptor itu akan mengaktifasi protein G. Kemudian pada gambar ketiga, protein G yang sudah teraktivasi akan mengaktifasi adenilat siklase, kemudian menimbulkan reaksi dan berbagai reaksi lain. Selanjutnya aktivasi gen. Nah, pada gambar aktivasi gen, hormon steroid akan masuk ke dalam sel kemudian berikatan dengan reseptor steroid, membentuk kompleks hormon reseptor yang akan masuk ke nukleus. Di nukleus, mereka akan berikatan dengan lokasinya pada kromatin, mengaktifasi transkripsi mRNA, dan dari sini mRNA akan meninggalkan nukleus, kemudian mulai dengan bantuan ribosom translate mRNA ke dalam protein baru. Selanjutnya adalah yang ketiga ya, mempengaruhi permeabilitas membran sel. Misalnya insulin laju, yaitu masuknya glukosa ke sel hati meningkat sebagai hormon pertumbuhan, lalu meningkatkan laju yaitu masuknya asam amino. Selanjutnya interaksi hormon. Nah, hormon dapat bekerja bersama-sama atau lebih dari satu macam hormon untuk mempengaruhi satu jaringan target. Dengan demikian, respon dari jaringan target tergantung tidak hanya pada efek primer, tidak hanya pada efek hormon secara individu, tapi juga interaksi hormon tersebut di jaringan target. Ada 3 macam interaksi hormon yang telah diketahui, yaitu sinergisme, yang kedua permisif, yang ketiga antagonisme. Nah, kita masuk yang pertama, sinergisme. Dalam interaksi sinergisme, saat dua hormon saling berinteraksi di jaringan target, kombinasi efek kedua hormon tersebut lebih besar. Dengan kata lain, efek kombinasi kedua hormon lebih besar daripada hanya efek yang dihasilkan dari satu jenis hormon. Sebagai contoh, epinefrin, kortisol, dan glukagon merupakan 3 hormon. Tugasnya masing-masing menaikkan kadar gula darah. Kenaikan gula darah karena pengaruh satu hormon
lebih rendah jika dibandingkan dengan kombinasi ketiga hormon tersebut. Lalu yang kedua, permisif. Interaksi permisif saat satu hormon meningkatkan responsivitas jaringan target terhadap hormon kedua. Dengan kata lain, hormon yang pertama akan meningkatkan aktivitas hormon kedua. Sebagai contoh, pematangan sistem reproduksi memerlukan hormon reproduksi dari hormon hipotalamus, hipofisis, dan gonad, serta keberadaan hormon dari kelenjar tiroid. Meskipun hormon tiroid tidak berpengaruh langsung ke sistem reproduksi, namun ketiadaan hormon tiroid menghambat perkembangan sistem, sehingga hormon dari kelenjar tiroid mempunyai efek permisif pada sistem reproduksi yang memfasilitasi kematangan seksual. Yang ketiga yaitu antagonisme. Efek antagonisme terjadi apabila satu hormon bertindak berlawanan dengan efek hormon lain. Sebagai contoh, insulin akan menurunkan lipid, sementara glukagon meningkatkan kadar gula dalam darah dan memicu degradasi lipid, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua hormon ini mempunyai interaksi yang antagonis. Baiklah, kita masuk pada reseptor hormon dan aktivitasnya. Langkah pertama, aksi hormon adalah penyikatan pada reseptor yang spesifik pada target sel. Selanjutnya, sel yang kehilangan reseptor untuk hormon tidak akan memberikan respon. Selanjutnya, reseptor untuk beberapa hormon berada dalam membran sel target, sementara reseptor hormon lain berada di sitoplasma atau nukleus. Nah, hal tersebut biasanya akan menginisiasi reaksi bertingkat atau cascade dalam sel. Tiap langkah reaksi menjadi teraktivasi, sehingga dengan konsentrasi hormon yang sedikit saja akan mempunyai efek yang besar. Reseptor protein merupakan protein besar dan tiap sel yang harus distimulasi biasanya mempunyai 2000 sampai 100.000 reseptor. Tiap reseptor biasanya sangat spesifik untuk satu hormon. Nah, kita masuk pada mekanisme gangguan sel endokrin. Yang pertama, gangguan pada kelenjar hipofisis, yaitu penyakit kretinisme atau pertumbuhan kertil. Nah, kondisi ini terjadi akibat seseorang kekurangan hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan atau juga growth hormone yaitu GH, sehingga pertumbuhannya terganggu. Pertumbuhan tubuh mengalami hambatan sehingga ukuran tubuh seseorang akan lebih kecil daripada manusia normal lainnya. Berikut adalah gambar dari penyakit kretinisme atau pertumbuhan kertil. Selanjutnya yang kedua yaitu penyakit gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Nah, akibatnya berlebihannya hormon pertumbuhan pada anak-anak, yang mana kondisi ini terjadi sebelum lempeng epifisis atau lempeng pertumbuhan di dalam tulang menutup selama masa pertumbuhan. Anak-anak yang terkena gigantisme, ia akan memiliki ukuran tinggi dan berat badan di atas rata-rata. Contohnya pada gambar di samping. Nah, contoh anak laki-laki itu dia seperti raksasa. Oke, baiklah kita lanjut. Yang ketiga, penyakit akromegali. Nah, penyakit akromegali di mana penyakit ini memiliki beberapa gejala seperti pada gambar di bawah, yaitu kaki dan tangan membesar. Contohnya gambarnya yaitu tangannya membesar ya. Lalu struktur wajah mengalami perubahan. Lalu ukuran lidah, hidung, dan bibir juga membesar. Lalu struktur gigi pun bertambah lebar. Selanjutnya penyakit diabetes insipidus. Nah, penyakit ini disebabkan
kurangnya hormon ADH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Penyakit ini disebabkan produksi urin oleh tubuh sangat banyak. Nah ini ya pada gambarnya contohnya dia ingin hormon ADH ya tidak berfungsi lagi atau kurangnya hormon ADH sehingga nafsu untuk minum itu semakin bertambah sehingga produksi urinnya sangat banyak. Baiklah, selanjutnya yang kedua gangguan pada kelenjar tiroid. Yang pertama yaitu penyakit Graves atau Morbus Basedow, salah satu jenis gangguan pada sistem kekebalan tubuh akibat hipertiroidisme. Nah, contohnya pada gambarnya ya. Nah, salah satu jenis gangguan pada sistem kekebalan tubuh akibat hipertiroidisme ini, penderita penyakit Graves, sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh justru menyerang kelenjar tiroid sebagai kanker imun. Hal ini membuat kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak sesuai dengan kekebalan tubuhnya. Tanda-tanda dari penyakit Graves ini biasanya pembesaran kelenjar tiroid atau goiter, lalu tremor pada tangan atau jari-jari tangan. Tremor itu gemetar ya. Lalu palpitasi jantung, yaitu di mana jantung berdebar-debar. Selanjutnya disfungsi ereksi atau impotensi. Nah, baik, kita masuk pada penyakit yang kedua yaitu penyakit koma myxedema, merupakan kondisi hilangnya fungsi otak dikarenakan komplikasi hipotiroidisme pada jangka panjang. Jadi, jumlah hormon tiroid di dalam tubuh sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk aktivitas sel tubuh. Gejalanya diantaranya itu mudah merasa lelah, tubuh lesu, gangguan mental, bahkan bisa depresi. Nah, contoh pada gambar ya. Oke, baiklah, kita masuk pada gangguan pada kelenjar paratiroid. Nah, gangguan pada kelenjar paratiroid yang pertama kondisi hipoparatiroid atau sedikitnya hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid juga menyebabkan gangguan yang biasanya memiliki gejala. Yang pertama, nyeri otot atau otot berkedut atau tegang di area mulut, tenggorokan, lengan, juga kaki. Contoh pada gambar ya. Lalu kita masuk pada gangguan pada kelenjar pankreas. Yang keempat ya. Yang pertama adalah diabetes mellitus atau kencing manis atau biasa juga orang bilang penyakit gula. DM. DM adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula di dalam sistem organ. Kekurangan hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas menyebabkan terjadinya penyakit ini. Gejala dari penyakit ini diantaranya sering merasa haus, sering berakal, terutama di malam hari ya, lalu sering merasa lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas dan berkurangnya massa otot, serta terdapat keton pada urin. Nah, contohnya ini ya, luka diabetes. Baiklah, kita masuk pada gangguan pada kelenjar adrenal. Nah, ini adalah gangguan yang terakhir ya. Gangguan pada kelenjar adrenal yang pertama penyakit Addison. Penyakit ini adalah kerusakan kelenjar adrenal sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Gejalanya meliputi warna kulit lebih hitam, terus kadar gula darah menurun, muntah, nyeri, dan mual. Contoh itu gambar tangannya seperti hitam berbercak putih. Lalu yang kedua sindrom Cushing. Nah, sindrom Cushing terjadi akibat produksi hormon kortison oleh kelenjar adrenal yang berlebihan. Gejalanya meliputi BB meningkat atau berat badannya meningkat ya.
lalu penumpukan jaringan lemak, dan bulatan berwarna ungu kemerahan pada kulit, perut, paha, dan payudara. Contohnya pada gambar ya. Baiklah, kita telah sampai di bagian terakhir. Alhamdulillah, pemaparan fisiologi sistem endokrin telah selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.